Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun kalian berada? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Senang sekali dapat kembali hadir menemani waktu senggang kalian. Kali ini Tilastapa akan menjeda cerita Ujang dulu. Tapi kalian gak perlu khawatir. Karena petualangan Ujang masih tetap berlanjut. Lalu kisah apa yang akan Tilastapa bawakan? Ya, ini adalah lagu pemanggil setan. Bagi sebagian orang di Indonesia, ada beberapa kepercayaan mengenai hal mistik yang melekat dalam budaya masyarakatnya. Adanya sebuah tragedi, musibah, dan hal semacamnya kerap kali dikaitkan dengan kemistikan. Kepercayaan akan adanya makhluk halus menjadi momok yang sangat ditakuti oleh sebagian orang. Kalian pasti pernah mendengar cerita orang tua dulu. Jangan keluar maghrib-maghrib, nanti diculik kolong wewe. Atau ada juga yang bilang kalau berkendara lewat jalan sepi harus mencet klakson agar tak diganggu makhluk tak kasat mata. Hal-hal yang dianggap menjadi penyebab hadirnya sosok gaib itu seolah menjadi aturan tak tertulis di kalangan masyarakat. Kita pun jadi tersuges untuk mempercayai hal itu. Nah, kali ini Tilastapa mau menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi penyebab hadirnya sosok gaib di sekitar kita. Kalian tentu tahu dengan lagu Lingsir Wengi. Ya, Lingsir Wengi adalah nyanyian berlirik Jawa yang dipercaya mampu mengundang sosok kuntil anak jika kita berani melantunkannya di malam hari. Konon hantu yang berasal dari Indonesia ini menyukai lirik dari Lingsir Wengi. Benarkah demikian? Apa jadinya kalau tiba-tiba sosok kunti itu muncul di jendela kamar sambil tertawa meringkik menatap kita? Atau jangan-jangan saat ini kunti itu ada di dekat kita. Pastikan kalian ada di posisi aman. Ini dia ceritanya. Lengser wengi sliramu dumake sirna aja tangi Jakarta, kota metropolitan dengan segudang kesibukan masyarakatnya. Kota dengan populasi penduduk hampir mendekati angka 11 juta itu memang menjadi tempat beradu nasib bagi banyak orang. Tak heran, banyak gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh menghiasi pemandangan di ibu kota. Fasilitas di Jakarta pun cenderung lebih maju dari kota-kota lain di Indonesia. Teknologi yang semakin maju memaksa penduduknya untuk mengikuti era modern. Akan tetapi, meskipun Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang serba maju, nyatanya semua itu tidak bisa melepaskan kisah-kisah mitos yang ada di dalamnya. Kalian pasti pernah dengar ucapan segelintir orang yang meledek seperti ini. Halo, udah 2022 masih aja percaya begituan. Segelintir orang ini kebanyakan memang tak peduli kisah-kisah gaib karena belum mengalaminya sendiri. Atau ucapan mereka yang tak percaya pada dunia mistik itu hanya sebatas mensuges dirinya agar tidak takut. Tapi percaya atau tidak, hal-hal mistik sepertinya memang sulit dilepas dari masyarakat kita. Termasuk mitos Lingsir Wengi yang mampu menghadirkan si Mbak Kunti. Suatu ketika, di tengah kemacetan di ibu kota, ratusan ribu orang lalu lalang di jalan raya memulai aktivitasnya. Ada yang berangkat kerja, berdagang, dan lain-lain. Di antara padatnya kendaraan di jalan, seorang pengendara motor terlihat sedang menelpon temannya. Halo Put, sorry nih, kayaknya gue agak telat, kejebak macet. Dia adalah Juna, seorang pegawai swasta yang baru 3 bulan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Setelah 1 jam melalui jalan yang macet, Juna pun tiba di kantor. Ia langsung duduk di meja kerjanya dan membuka file-file pekerjaan yang menjadi job desk-nya. Baru beberapa menit Juna duduk, salah seorang temannya bernama Putri datang menghampiri. Jun, tumben lu datang telat. Tadi udah gue sampein ke HRD. Terus HRD bilang apa Put? Masih ada dispensasi kok.
Tapi lain kali jangan sampai telat lagi katanya. Oke deh Put, thanks ya udah bantu gue. Santai, sahut Putri lalu pergi. Juna pun melanjutkan pekerjaannya. Saat jam makan siang, Juna mengajak Putri makan bareng di luar. Tapi sayangnya Putri menolak karena sudah membawa bekal dari rumah. Diam-diam Juna menyimpan perasaan pada Putri. Sejak pertama kali melihat Putri yang lebih dulu bekerja di perusahaan tersebut, Juna terpesona dengan kebaikan wanita 23 tahun itu. Ketika Juna sedang makan, tiba-tiba Putri menelpon. Halo Jun, ngomong-ngomong sore ini lu ada acara nggak? Temenin gua ngopi yuk, gua mau cerita sesuatu. Enggak kok Put, boleh. Nanti gue tunggu di depan kantor ya. Jawab Juna antusias. Selepas pulang kerja, mereka pun bertemu di depan kantor dan berangkat menuju kafe terdekat. Lu mau pesen apa Jun? Tanya Putri. Kalau lu apa? Gue pesen yang vanilla. Samain aja Put. Juna mencairkan suasana dengan jok-jok tipis ala remaja. Putri menimpalinya sambil tertawa. Lalu Juna pun bertanya pada Putri. Oh iya Put, katanya mau cerita. Iya Jun, ada yang mau gue ceritain, tapi janji ya, jangan bilang siapa-siapa. Juna pun mangguk-mangguk mengiyakan syarat dari Putri. Lu tahu kan gudang arsip di lantai 13? Yang deket meja lu itu? Tegas Juna. Iya betul, sejak gue pindah ke ruangan itu, nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak ada yang ngawasin gue Jun. Terus gimana Put? Juna mencoba jadi pendengar yang baik. Lama-kelamaan, wajah Juna mulai terlihat serius menyimak. Putri bercerita bahwa ia meyakini ada sosok perempuan misterius yang mengawasinya di gudang arsip itu. Putri sering mengalami kejadian aneh, seperti ketukan nada gendang dari gudang itu. Kadang juga Putri mendengar derap langkah seseorang. Namun saat dicek ke gudang, tak ada satu orang pun yang ia temui. Juna jadi penasaran. Namun ia mencoba mengalihkan kecemasan Putri sebisa mungkin. Lu yakin Put? Cuma halusinasi aja kali. Akhir-akhir ini kan lu sering kena lembur tuh. Mungkin efek kecapean. Nggak tahu juga ya. Mungkin lu ada benernya juga. Tapi kejadian itu udah sering Jun. Pokoknya kalau gua lembur sampai malam, dia pasti nongol. Kemudian Juna mencoba menenangkan Putri. Keesokan harinya, di kantor, Putri meminta Juna untuk menemaninya lembur karena padatnya pekerjaan. Jun, tolong temenin gue ya. Hari ini gue lembur sampai jam 10. Oke Put, tenang. Nanti habis makan siang gue langsung pindah ke ruangan lu deh. Jawab Juna. Singkat cerita, saat karyawan satu persatu mulai meninggalkan kantor, tinggallah mereka berdua di ruangan itu. Waktu menunjukkan pukul 6:30. Seusai sholat maghrib, Putri kembali melanjutkan pekerjaannya ditemani Juna. Put, kalau gua nyetel musik lu keganggu nggak? Nggak apa-apa kok, setel aja. Juna membuka laptopnya kemudian mencari lagu-lagu tembang Jawa di kanal YouTube. Lu suka lagu Jawa ya? Tanya Putri. Iya dong, gua kan orang Jawa. Juna memang punya kebiasaan mendengarkan tembang-tembang Jawa saat mengisi waktu luangnya. Baginya, lirik-lirik Jawa itu terdengar menenangkan. Setelah beberapa lagu berputar secara random, tiba-tiba terdengar tembang Lingsir Wengi. Juna, ganti lagunya dong, kata Putri. Emang kenapa? Lu tahu kan lagu itu lagu pemanggil? Juna pun tertawa. Kebanyakan nonton horor lu. Nggak mau ah, ini salah satu lagu favorit gua, kata Juna. Tak lama kemudian, Putri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sesekali ia menengok ke arah pintu ruangan arsip. Bulu kuduk Putri merinding. Lagi-lagi Putri meminta Juna untuk mengganti lagunya. Juna malah tertawa dan berkata, mana ada sih lagu pemanggil Put? Saat berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang menjatuhkan buku. Bruk! Suara itu berasal dari ruangan arsip. Putri dan Juna saling menatap satu sama lain. Raut wajah keduanya mulai tegang. Putri menyalahkan Juna yang tak mendengar ucapannya. Ia berdiri dan mematikan lagu Lingsir Wengi itu. Akan tetapi, gangguan dari makhluk astral itu belum berhenti. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip seperti ada yang memainkan saklarnya. Kursi yang diduduki Juna bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Juna pun kaget dan berdiri. Suasana seketika jadi horor. Tiba-tiba lampu mati total. Ruangan itu gelap gulita.
Juna dan Putri berteriak minta tolong. Keduanya berjalan ke arah pintu keluar. Tapi sayang, pintu itu justru terkunci dari luar. Entah siapa yang mengunci. Putri menggedor-gedor pintu itu sekeras mungkin. Terdengar langkah kaki mendekati pintu dari arah luar. Krek, krek. Seorang satpam perempuan berhasil membuka pintu yang terkunci itu. Ada apa ini? Kok gelap? Tanya satpam perempuan itu sambil menyalakan lampu. Alhamdulillah, nggak tahu bu. Tiba-tiba pintunya terkunci dari luar. Jawab Putri kepanikan. Kemudian Juna memberitahu satpam perempuan itu bahwa ada seseorang di dalam ruangan arsip. Ia memintanya untuk mengecek. Mereka bertiga pun berjalan ke arah ruangan arsip. Kalian tunggu saja di sini, biar saya yang masuk, kata satpam perempuan itu lalu membuka pintu ruangan arsip. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba pintu ruangan arsip tertutup dengan sendirinya. Dar! Juna dan Putri yang menunggu di pintu kaget bukan kepalang. Jun, kita pulang aja yuk. Ajak Putri yang sudah tak sanggup berlama-lama. Tunggu dulu Put, kasihan Bu Satpam yang nolong kita. Ketika Juna hendak memegang gagang pintu itu untuk membukanya, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Dan ternyata satpam perempuan yang masuk tadi adalah sosok Kunti, penghuni arsip itu. Sosok Kunti itu berkata, "Halo Juna." Berdiri tegak di hadapan Juna dan Putri sambil tertawa meringkik khas suara Kunti. Matanya berwarna hijau, mulutnya penuh air liur dengan bau yang menyengat. Juna dan Putri pun ngibrit ketakutan, lari sekencang-kencangnya lewat tangga darurat. Keesokan harinya, Juna terbangun dari tidurnya yang kurang nyenyak. Ia mencoba melupakan kejadian semalam dengan meminum beberapa pil obat penenang. Pagi itu, ia memutuskan untuk tetap bekerja. Sesampainya di kantor, Juna menunggu kedatangan Putri di pintu utama. Namun Putri tak kunjung datang. Juna bertanya pada salah satu teman seruangannya, Mas, Putri udah ada di ruangan belum ya?" "Oh, Putri lagi sakit mas, izin gak masuk dia." Juna merasa sangat bersalah karena kejadian semalam tak akan terjadi bila ia mendengarkan ucapan Putri untuk mematikan lagu Lingsir Wengi. Selepas makan siang, Juna izin ke HRD untuk pulang lebih awal. Kemudian berangkat menjenguk Putri di rumahnya. Tak lama kemudian, tibalah Juna di halaman rumah Putri. Di sana ia permisi pada kedua orang tua Putri dan izin ingin menjenguknya. "Putri sakit apa bu?" tanya Juna. "Kurang tahu nak Juna, dari semalam demam, tatapannya kosong," jawab si ibu. Lalu Juna masuk ke kamar Putri ditemani sang ibu. "Putri, gimana keadaan lu?" Lu Jun, nggak apa-apa, cuma kecapean," jawab Putri sambil tersenyum pada Juna. Ada yang aneh pada senyum Putri. Juna belum pernah melihat senyum Putri yang terlihat menyeramkan seperti barusan. Si ibu kemudian meninggalkan mereka berdua di kamar. Tiba-tiba Putri menyolek Juna sambil berkata, "Jun, tolong setelin lagu Lingsir Wengi dong. Kemarin gue gak sempet nikmatin." "Loh, katanya lu takut." "Enggak kok, cepet setelin." Juna membuka ponsel dan mulai memutar lagu Lingsir Wengi. Saat mendengar lagu itu, tiba-tiba warna mata Putri menjadi putih polos. Juna segera kabur dari kamar dan berteriak minta tolong. Kedua orang tua Putri pun masuk dan mematikan ponsel Juna. "Siapa yang nyuruh nyetel lagu itu?" kata bapaknya dengan nada kesal. "Putri yang minta pak," jawab Juna. "Jangan-jangan nggak salah lagi bu, anak kita ketempelan." Tiba-tiba Putri tertawa meringkik seperti Kunti. Tak lama kemudian, seorang ustadz dipanggil untuk menyembuhkan Putri dari gangguan makhluk goib itu. Dengan sedikit ritual-ritual magis, sang ustadz mampu mengeluarkan sosok Kunti yang merasuki Putri. Selepas mengobati Putri, sang ustadz menyarankan pada kedua orang tuanya agar Putri segera resign saja dari kantor itu. Karena menurutnya, kantor itu tidak baik untuk kesehatan mental Putri. Sementara Juna masih mematung di sudut kamar dengan perasaan serba salah. Akhirnya ia pun pamit pada orang tua Putri. Kedua orang tuanya menjawab dengan ketus karena dianggap menjadi penyebab kejadian itu. "Tolong jangan main-main dengan lagu itu," kata bapaknya Putri. Juna meminta maaf, namun orang tua Putri mempersilahkan Juna untuk segera pulang.
Begitulah kisah mistik tentang Lingsir Wengi. Bagaimana sebenarnya fakta di balik kemistikan yang seolah begitu melekat pada lagu Lingsir Wengi. Mitos Lingsir Wengi sebagai lagu pemanggil Kunti mulai berkembang pada tahun 2006. Pada tahun tersebut muncul sebuah film berjudul Kuntil Anak yang di dalamnya terdapat adegan Julia Estelle menyanyikan lagu Lingsir Wengi dengan tembang dan aransemen musik khas horor, membuat kesan merinding bagi siapa saja yang mendengarkan lagu itu. Beberapa orang mengatakan bahwa tembang Lingsir Wengi yang ada di dalam film Kuntil Anak sebenarnya merupakan tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Akan tetapi, pada zaman dulu, tembang tersebut digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menolak bala. Ini tentu bertolak belakang. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali di Jawa yang memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Dia termasuk salah satu wali yang unik karena mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat Jawa dengan pendekatan budaya yang telah digunakan dan dekat dengan masyarakatnya. Ini adalah strategi penyebaran agama yang bagus karena masyarakat bisa mencerna dan menerima ajaran baru, yakni Islam, dengan lebih baik dan lebih mudah. Beberapa media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam antara lain seni ukir, wayang kulit, tembang, dan gamelan. Nah, salah satu tembang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga katanya adalah Lingsir Wengi. Meski begitu, hal tersebut pun sepertinya belum bisa dipastikan kebenarannya. Dalam acara Bukan Empat Mata, budayawan Indonesia Sujiwo Tejo ragu bahwa tembang Lingsir Wengi yang ada di dalam film Kuntil Anak merupakan tembang gubahan Sunan Kalijaga. Liriknya, menurut Tejo, tidak pas juga dianggap sebagai hasil gubahan dari Sunan Kalijaga. Tejo lebih percaya bahwa tembang yang dibuat atau digubah oleh Sunan Kalijaga untuk menolak bala adalah lirik Rumekso ing Wengi. Mungkin orang akan menganggap bahwa lirik Lingsir Wengi dan Rumekso ing Wengi memiliki kemiripan. Kalian boleh saja mencari perbedaannya di Google. Namun, Rumekso ing Wengi lah yang dipercaya oleh Sujiwo Tejo sebagai tembang gubahan Sunan Kalijaga sebagai penolak bala. Tembang tersebut katanya sering dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga ketika malam hari setelah melakukan sholat tahajud. Kemudian, tembang yang terkenal sebagai Lingsir Wengi dalam film Kuntil Anak belum diketahui kebenaran mengenai siapa yang membuatnya. Ada yang tahu siapa pencipta lagu Lingsir Wengi di film Kuntil Anak? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung kisah-kisah di Tilas Tapa. Jangan lupa subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor lainnya. Salam Tilas Tapa.